Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bertemu kembali di dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk anugerah Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami akan mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Tolong kami, mampukan kami, berikan kami kuasa-Mu agar kami bisa memahami firman Tuhan ini dan kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Kami sudah siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-23. Bunyinya demikian. Firman Tuhan hari ini, 1 Korintus pasal 9 ayat 15 sampai ayat 23, demikianlah firman Tuhan. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini, supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada berbuat seperti itu. Sungguh, kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku, jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan hari ini Paulus menyampaikan kepada kita bahwa setiap orang yang fokus pada pemberitaan Injil, maka ia hidup dari pemberitaan Injil itu sendiri. Orang-orang ini mempunyai hak untuk diperhatikan oleh jemaat. Kita perhatikan di ayat 13 sampai ayatnya ke-14 berkata demikian. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu sendiri. Sekalipun demikian saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus tidak mau menerima tunjangan tetap dari jemaat, bukan karena ia tidak berhak menerimanya, melainkan sebuah keputusan pribadi yang didasarkan pada pertimbangan efektivitas pemberitaan Injil. Ia memilih untuk bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya hari lepas hari dengan membuat tenda yang pada saat itu dianggap sebagai pekerjaan hina. Bahkan dalam mempertahankan komitmennya, Paulus berkata, lebih baik aku mati daripada melakukan itu. Hal ini dikatakannya sebagai wujud dari perasaannya yang berkobar-kobar memberitakan Injil, di mana hati dan pikirannya dikuasai oleh sebuah kebenaran yang penting, yaitu Injil itu sendiri. Hal ini mengingatkan kita juga bahwa ketika Injil mengubah dan menguasai hidup kita, maka kita tidak hanya memusingkan dan memikirkan kebutuhan hidup kita sehari-hari, melainkan kita akan memikirkan bagaimana Injil itu tersampaikan bagi mereka yang belum percaya. Kita percaya bahwa Allah pasti memenuhi kebutuhan hidup kita dengan caranya sendiri. Tugas kita adalah bagaimana caranya orang lain yang belum percaya bisa mengenal Allah yang kita sembah.
Kemudian bagi Paulus, ia lebih memilih mati daripada Injilnya yang mati. Ini merupakan ungkapan dari seorang yang menyadari bahwa hidupnya adalah untuk Injil. Injil lebih penting daripada kehidupan pemberita Injil itu sendiri. Tidak heran dalam sejarah misi dunia kita melihat bahwa Allah dalam kedaulatannya membiarkan para pemberita Injil mati syahid. Tetapi ia tidak pernah membiarkan Injilnya mati atau tidak diberitakan. Berita Injil itu harus terus-menerus dikabarkan, diberitakan dimanapun dan kapanpun itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari semuanya itu Paulus justru bermegah di atas kehinaan, karena semua itu untuk kemajuan Injil. Kemegahan di atas kelemahan dan kehinaan jelas sangat kontras dengan prinsip dunia yang mengagung-agungkan kelebihan dan kehormatan. Ia tidak mau terlihat bersusah payah bagi Injil, tetapi dengan motivasi yang keliru. Ia melakukan pekerjaan berat bukan supaya terlihat menderita dan akhirnya dibantu oleh banyak orang. Bagi Paulus, kemegahannya adalah penderitaannya terhadap Injil. Paulus ingin menegaskan bahwa ia tidak ingin terlihat hebat di luar, tetapi di dalamnya tidak ada isi sama sekali. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa kemegahan hidup kita adalah bukan pada apa yang sedang kita miliki saat ini. Misalnya pangkat, kedudukan, jabatan, kekayaan, dan lain sebagainya. Melainkan melakukan kehendak Allah. Memberitakan Injil Kristus kepada mereka yang belum percaya. Jadi kebanggaan kita bukan pujian dari dunia, melainkan pujian dari Tuhan. Mungkin saja kita mengalami penolakan di saat kita memberitakan Injil. Itu tidak masalah. Justru itu merupakan kebanggaan kita, karena kita diberikan keberanian oleh Tuhan untuk memberitakan Injil bagi mereka yang belum percaya. Dan Tuhan masih melindungi kita dan menempati janjinya bahwa Ia menyertai kita sampai akhir zaman. Paulus melanjutkan bahwa dalam memberitakan Injil, ia bebas menjadi sama dengan orang-orang yang dilayaninya. Ketika ia berada di tengah-tengah orang Yahudi, ia menjadi orang Yahudi. Ketika ia berada di tengah-tengah orang yang taat hukum Taurat atau yang tidak taat terhadap hukum Taurat, ia menjadi seperti mereka. Bukan untuk hidup seperti mereka, melainkan bergabung dengan mereka supaya Injil Kristus itu diberitakan dan mereka dimenangkan. Bagi mereka yang miskin atau yang lemah, Paulus menjadi seperti mereka. Paulus ingin merasakan apa yang mereka rasakan. Tujuannya sama, yaitu supaya mereka mendengar Injil, yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan Paulus berkata di ayatnya yang ke-22, bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demi Injil diberitakan, kita harus menanggalkan apa yang menjadi kebanggaan kita hari ini. Kita harus sungguh-sungguh merendahkan diri dan menjadi sama seperti orang yang kita layani. Bukan hidup dengan cara hidup seperti mereka, melainkan ikut turut bergabung dengan mereka, membangun relasi yang baik dengan mereka, membangun persahabatan yang erat dengan mereka, agar kita bisa memenangkan mereka untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Ini adalah tugas yang tidak bisa ditolak. Kita harus melakukan ini sebagai wujud bahwa kita menaati firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah upah kita ketika kita telah memberitakan Injil? Paulus berkata di ayatnya ke-18, kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku telah memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Maka upah kita adalah tanpa upah. Inilah sebuah ungkapan penyerahan diri, totalitas hidup bagi Allah. Sukacita Paulus bukan hak atau upah dari jemaat Korintus, melainkan ketika orang lain bertobat dan menerima Kristus Yesus. Sukacitanya menjadi penuh, dan itulah upahnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus telah memberi kita teladan. Ia merendahkan dirinya
sampai mati di kayu salib untuk menyelamatkan hidup kita yang berdosa ini. Paulus sudah mengikuti jejaknya. Dia rela menyangkal dirinya demi Injil yang ia beritakan. Demikian juga dengan kita. Kita diajak untuk merendahkan diri, menanggalkan segala sesuatu, dan memiliki hati Allah untuk menyelamatkan dan mengasihi mereka yang masih belum percaya Tuhan. Paulus berkata di ayatnya ke-16, "Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Kiranya firman Tuhan ini kita respon dengan sebuah keyakinan dan dorongan yang kuat bahwa saya dan saudara rindu terus-menerus untuk memberitakan Injil, mengabarkan kabar baik, yaitu tentang Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada. Terpujilah Kristus. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.